Shalom adik-adik sekolah minggu, remaja, kelas besar, kelas kecil, balita. Bertemu lagi dengan Pendeta Novel ya. Di dalam firman Tuhan kita saat ini yang tertulis dalam Kejadian 6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Tapi sebelumnya kita bersatu dulu di dalam doa. Oke, kita berdoa adik-adik sekolah minggu. Loh, kok ngeliatin pendeta terus? Kok ngeliatin YouTube-nya, lihat kameranya? Ayo, lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami, terkhusus anak-anak sekolah minggu yang begitu Tuhan kasihi, Tuhan sayangi di dalam hari-hari mereka. Tuhan, kami rindu dengar-dengar akan firman-Mu, maka berfirmanlah Kau Tuhan Yesus, sebab kami anak-anak sekolah minggu Tuhan mau dengar-dengaran akan firman. Amin. Anak-anak sekolah minggu ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang pendeta bilang tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, Kejadian 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Begini firman Tuhan. Sudah buka belum Alkitabnya? Jangan-jangan gak ada yang punya Alkitab ini. Ayo, siapa yang belum punya Alkitabnya? Sudah punya Alkitab sendiri belum? Masa zaman gini gitu loh, gak punya Alkitab? Sudah? Ya gak apa-apa lah, punya pakai Alkitab papa mamanya pun gak apa-apa lah. Oke? Iya, kita sama-sama bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu masih ingat lagu atau tahu lagu Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bahwasanya gimana anak-anak untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Wah, luar biasa sekali. Kita punya Tuhan yang baik, yang menjaga kita dalam tidur kita, yang menjaga kita ketika kita bangun, kita beraktivitas, kita melakukan sesuatu, ketika anak-anak sekolah minggu bermain. Tuhan selalu menjaga kita, memelihara kehidupan kita. Bahkan bukan hanya anak-anak sekolah minggu, papa mamanya pun diberikan kesehatan, diberikan pekerjaan, diberikan kekuatan cari mamam, cari makan, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa makan enak, ya kan? Entah apapun itu yang diberi orang tua, itu semua bersumber dari kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, luar biasa. Dan firman Tuhan saat ini mau mengatakan bagi kita anak-anak sekolah minggu memahami bagaimana anak-anak sekolah minggu, remaja, kelas besar, balita, batita untuk berbuat baik. Kenapa? Tuhan tidak suka anak-anak yang nakal. Ayo, Tuhan tidak suka anak-anak yang nakal. Lihatlah, ada aja anak-anak yang suka jahil, gangguin temannya lah, gimana supaya nggak dengar firman Tuhan lah, gimana supaya tidak konsentrasi, tidak tenang mendengarkan firman Tuhan, godain lah, ada yang suka buat nangis. Ayo, siapa yang suka buat nangis temannya? Ya, itu sering, ya kan? Di sekolah minggu tiba-tiba ada anak-anak nangis, kenapa? Digangguin aku, gitu ya. Kenapa? Dicubitnya lah, ditendangnya lah, disikunya lah, gitu ya. Banyak
Dan suka terjadi hal-hal seperti itu. Anak-anak sekolah minggu ada saja yang nakal, ada saja yang suka gangguin temannya. Tapi sekali lagi buat adik-adik anak-anak sekolah minggu, Tuhan tidak suka orang yang nakal. Tuhan tidak suka perbuatan yang tidak baik. Kita lihat firman Tuhan tadi. Tuhan marah, Tuhan kecewa, Tuhan menangis ketika melihat manusia nakal, manusia jahat. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan, aku akan menghancurkan, aku akan menyelesaikan manusia, bahkan segala binatang-binatang melata, pepohonan apa segala macam. Tuhan mau hanguskan, Tuhan mau hancurkan. Karena apa? Tuhan tidak suka kita, anak-anak sekolah minggu, berbuat tidak baik, berbuat tidak menyenangkan hati Tuhan. Makanya jangan sampai Tuhan marah. Kalau Tuhan sudah marah, hancurlah kita. Gak ada lagi yang tersisa. Matilah kita, disiksalah kita. Mau disiksa, gak mau kan? Dicubit aja, sakitnya minta ampun, gitu ya. Apalagi, dihancurkan. Firman Tuhan menyapa kita pada saat ini, berbuat baiklah. Banyak hal yang bisa dilakukan kan? Iya kan anak-anak sekolah minggu, banyak hal yang bisa dilakukan. Berbuat baik, misalnya bantu maminya nyuci piring, bantu maminya menyiram bunga, bantu maminya membersihkan tempat tidurnya, bantu maminya apalagi ya, ngirisin bawang atau ngirisin cabai, kan bisa kan? Masa harus ditunjukin cabai atau harus ditunjukin bawang, enggak kan? Ya, harus seperti itu, kita harus berbuat baik. Bisa nggak nonton YouTube? Bisa nggak nonton karton? Bisa nggak nonton film anak-anak? Bisa. Tapi selesaikan dulu pekerjaannya. Tapi selesaikan dulu apa yang papa mamanya minta gitu ya. Ya, kalau dibilang pipis dulu sebelum tidur, nanti biar tidak ngompol, itu pun berbuat baik. Lalu pergilah ke toilet, pergilah ke kamar mandi, pipis dulu, baru tidur, ya kan? Nah, itu juga berbuat baik. Karena apa? Coba kalau ngompol. Atau ada yang masih suka ngompol ini. Itu juga bagian dari berbuat baik. Maka Tuhan bilang kita harus berbuat baik. Anak yang remaja, marilah selesaikan tugasmu dengan baik. Belajar dengan baik. Mungkin membosankan, di rumah terus, masuk begini terus katanya kan. Kita sedang dilatih, melatih kesabaran. Anak-anak remaja dilatih untuk berkreativitas. Ya seperti bertanam atau nanam bunga apa. Mungkin bisa belajar menstek, menempel okulasi gitu ya, mencangkok, bisa hal-hal seperti itu. Atau membuat permainan, menyusun membentuk robot-robot. Menjadi kreatif, itu berbuat baik. Sehingga kita menjadi pribadi yang disenangkan di mata Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita. Lihat saja, kalau anak sekolah minggu tidak suka ada yang nakal, kalau ada sekolah minggu tidak suka dijahilin, digodain sampai nangis, maka janganlah berbuat itu lagi. Iya kan? Kita harus berlomba-lomba berbuat baik. Tidak menyakitin orang lain, tidak mengganggu orang lain, bisa duduk manis, tenang, dengarkan firman Tuhan. Kalau ada yang basah di lantai, dilap, ya kan? Tidak harus suruh mama, hei, kamu lihat gak itu? Di mana matanya? Gitu. Ayo, mama siapa yang begitu? Sekali lagi, firman Tuhan mau bilang sama anak-anak sekolah minggu, harus tetap berbuat baik. Suka berbuat baik? Ya pastilah suka ya. Semua kita suka ketika ada orang berbuat baik dengan kita. Makanya anak-anak sekolah minggu, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik, kita pun harus baik. Kalau papanya baik, anaknya juga harus baik. Kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus baik, maka anak-anak sekolah minggu juga harus baik. Kenapa? Jangan sampai nanti kalau kita saja tidak berbuat baik, papa mama kita marah, apalagi Tuhan Yesus. Iya kan?
Makanya tetaplah berbuat baik. Oke, anak-anak sekolah minggu. Oke? Amin? Ya, belum amin. Lalu apa yang terakhir? Firman Tuhan menyapa kita dengan mengatakan Tuhan melihat. Artinya apa? Dikatakan dalam firman Tuhan itu ketika dilihat Tuhan. Artinya apa? Mata Tuhan ada di mana-mana. Ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Jadi jangan pernah bilang, oh gak ada yang lihat, gak ada yang lihat. Apa-apa mamaku gak di rumah. Temanku kan gak lihat. Aku mencuri atau mengambil atau melakukan yang jahat. Oh, salah. Mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan selalu melihat kita. Maka apa artinya? Jangan pernah melakukan yang jahat. Kalaupun gak ada orang di sampingmu, kalaupun gak ada orang yang melihat, tetapi sebagai anak yang baik, ingatlah mata Tuhan ada di mana-mana. Oke? Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajar kami, khususnya anak-anak sekolah minggu, untuk tetap berbuat baik. Sebab itu yang Engkau sukai Tuhan. Bagi anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka Tuhan bertumbuh di dalam Engkau dengan berbuat baik, melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, sebab mereka punya Tuhan Yesus yang baik dan teramat baik di tengah-tengah kehidupan mereka, bahkan mau mati disalibkan untuk kami, untuk anak-anak sekolah minggu, agar anak-anak sekolah minggu menjadi pribadi yang baik dan memperoleh sorga yang Kau janjikan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.